siang. Siang, Mbak. Dengan Mas Panca ya? Betul, tadi. Nama saya Kusmita. Panca. Udah tau kan hari ini kita bakalan sedikit ngobrol sedikit tentang prososial. Oke, sebelum lanjut lebih banyak nih, boleh nih kenalin Mas siapa, namanya? Oke, nama saya Panca, Mbak. Saya saat ini berkuliah di Institut Kesehatan Indonesia, program studi psikologi. Saat ini saya masih di semester 4. Aktif dalam kegiatan di kampus? Alhamdulillah saya aktif. Boleh diceritakan apa aja nih kegiatannya? Untuk di kampus saya untuk Senin sampai Jumat saya biasa kuliah. Biasanya setelah pulang kuliah saya ada kegiatan ekstrakurikuler. Saya ada English Club, saya juga menjabat sebagai organisasi di mahasiswa BEM, sering rata-rata juga dan diskusi hal-hal yang akan dilaksanakan nantinya. Oh, berarti cukup jadi mahasiswa yang sangat aktif ya? Alhamdulillah, bisa dibilang gitu. Apa ada kesulitan selama antara akademik dan non-akademiknya? Untuk saat ini saya termasuk tipe-tipe orang yang bisa memanage waktu dengan baik sih, Mbak. Jadi lancar aja. Oke. Sebelum kita lanjut nih mengenai obrolan kita, ini ada informasinya. Silakan dibaca sebelum ditandatangani. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada saya. Jadi tujuan untuk wawancara ini ada di situ, ada nih. Jadi tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih perilaku prososial mahasiswa nih di kampus pastinya. Jadi hasil wawancara ini akan digunakan untuk tugas saya dianalisis terkait perilaku prososial gitu. Oke, terima kasih sudah di sini. Kemudian, nah kita akan ngobrol, diskusi selama 45 menit ke depan. Kemudian ada perekam. Selama kita ngobrol, jadi kita direkam. Mas sudah bersedia ya untuk menjadi narasumber dalam Ya sudah, siap. wawancara di sini. Apapun yang nanti saya tanyakan, ini hanya sebatas tugas dan apapun yang Mas jawab tidak ada benar atau salah. Jadi silakan jawab sesuai dengan pengalaman Masnya. Kemudian rahasianya akan dijamin di sini, tidak akan data apapun tidak akan dibocorkan kepada pihak manapun. Jadi akan kami keep dan kami simpan hanya untuk dianalisis sebagai tugas. Siap. Oke nih, kita mulai ya. Siap. Diskusinya. Apakah Mas Panca sering berbagi pengalaman berharga yang pernah Mas Panca lalui pada saat di kelas maupun pada saat kumpul organisasi? Kalau itu saya tergantung sih, Mbak. Jadi saya biasanya ngeliat orangnya dulu, kira-kira nih orangnya biasa deket sama saya nggak. Kalau misalkan deket ya saya setiap ada kejadian tertentu ya saya berbagi sama dia. Jadi saya ngeliat orangnya, kira-kira orangnya open minded atau enggak, atau istilahnya enak diajak ngobrol. Ya saya sering berbagi pengalaman mereka sama mereka. Kemudian nih, bisa ceritain nggak hal apa sih yang kalau misalnya temennya Mas Panca open minded, hal apa yang Mas Panca sering ceritakan? Karena kan ada beberapa yang pribadi dan tidak semua orang harus tahu gitu. Biasanya sih tentang keputusan sih, Mbak. Kayak misalkan kali ini kira-kira gue bagus nggak ya, pakai baju ini bagus nggak ya, atau misalkan kita diskusi tentang tugas, kira-kira bagusnya belajarnya di jam berapa, gitu sih. Kalau misalkan masalah pribadi, saya kurang open sama teman saya. Jadi lebih ke hal-hal yang umum aja sih biasanya. Apakah sering nih menceritakan sesuatu yang Anda resahkan kepada orang lain? Sering. Saya sering curhat sama teman saya dekat, gue lagi insecure gini. Ada teman saya ya ngasih motivasi biar saya nggak insecure lagi. Biasanya apa sih? Boleh ya diceritain keresahan apa sih yang biasanya dirasain gitu? Kalau yang paling menonjol saya sih lebih ke achievement sih, Mbak. Karena kan
istilahnya bisa dibilang teman-teman saya istilahnya bagus di akademik dan di hal-hal non akademik. Nah, sedangkan saya merasa saya tidak sebagus mereka, sehingga itu hal-hal itu yang bikin saya insecure. Padahal mungkin saya juga tidak seburuk apa yang saya pikirkan, tapi yang namanya pikiran kita nggak bisa ini ya. Akhirnya saya cerita ke teman saya. Apakah Mas kan tadi kan berbagi gitu, Masnya sharing. Tapi apakah pernah Mas menyediakan waktunya Mas Panca untuk mendengarkan temannya berbagi perasaan curhat pada Masnya gitu? Karena saya sering cerita sama teman saya, otomatis saya bisa merasakan Mbak, ketika saya menjadi pendengar dan menjadi orang yang ngomong. Ya saya sering sering mendengarkan, karena kan saya ngerasa kalau misalkan kita ngomong gak dengerin, gak enak juga kan. Jadi saya belajar dari situ. Menarik. Terus saat seseorang menceritakan sesuatu kepada Mas Panca, apakah Mas Panca mendengarkan dengan sepenuh hati? Tentu saya mendengarkan sesuatu, karena saya berpikir bahwa ketika seseorang bercerita sama saya, otomatis mereka kan menganggap Panca adalah orang yang tepat. Nah, ketika itu kan sebuah beban yang harus ketika kita merespon, kita harus menjawab sesuai dengan yang kita pahami kan. Tentu saya mendengarkan keluh kesah mereka dengan baik dan sesama. Lanjut nih. Ketika seseorang sedang menuaikan emosi di hadapan Mas Panca tentang masalahnya, cerita gitu, apakah Mas Panca memberikan kesempatan dan apa yang biasanya Mas Panca lakukan gitu? Ketika seseorang sedang mengeluarkan emosinya, saya kasih waktu dulu Mbak, kasih waktu buat mereka mengeluarkan emosinya dulu. Setelah sekiranya mereka sudah reda, baru saya tanya kenapa, misalkan ada masalah apa gitu. Apakah Mas Panca pernah mencoba menghibur temannya ketika mereka sedang merasa sedih, ada masalah? Untuk kalau mencoba menghibur sih saya tergantung orangnya dulu Mbak. Kalau misalnya gini, kan kita nggak tahu ya, misalkan orang sedih, mungkin aja mereka nggak butuh hiburan gitu kan. Jadi saya melihat situasi, sekiranya kalau misalkan mereka butuh hiburan, ya kita hibur. Karena kan teman itu kan kita kan sudah tahu ya tipe-tipenya, kayaknya dia emang lagi sedih aja, ini lagi nggak butuh hiburan gitu. Jadi melihat kondisi temannya juga. Apakah Mas Panca menyemangati teman-teman dalam yang mengalami kesusahan, terus Mas Panca kayak menyemangati teman-temannya? Itu tentu Mbak, saya selalu menyemangati sorry Ya. karena kan ketika kita menyemangati seseorang, secara nggak langsung kita juga menyemangati kita sendiri kan gitu. Saya sering banget nyemangati teman-teman saya, karena kan saya anggap mereka sebagai close circle saya. Berarti adanya feedback ya. Betul. Feedback positif ketika kita berbuat positif sama orang itu kayak berbagi kita. Oke. Terus apakah Mas Panca bersedia mengambil dan mengembalikan barang temannya ketika jatuh di lantai pada saat belajar, kemudian ada barang teman yang jatuh dari lantai, apakah bersedia untuk mengambilnya? Kalau dekat ya saya ambil aja Mbak, tinggal ambil doang gitu kan. Kalau dekat ya, kalau jauh ya itu urusan mereka. Iya benar. Ketika mengetahui kabar teman nih yang tidak masuk kuliah, apakah Mas Panca menanyakan perihal alasan kenapa temannya tidak masuk kuliah? Kembali lagi ya Mbak, kalau misalnya teman dekat saya tanya, kenapa masuk kuliah, sakit atau apa, gini gitu. Apakah ditanyakan pada teman dekat saja atau teman yang gak dekat tetap ditanya? Kalau saya sih teman yang dekat aja Mbak, karena kan kalau yang jauh kayaknya saya ngerasa nggak nyaman, bukan nggak nyaman ya, kayak yang sebiasa aja gitu Mbak. Jadi ketika mereka nggak masuk, saya nggak ada kepikiran buat tanya gitu sih, tergantung teman. Terus kemudian apakah Anda meminjamkan barang pribadi untuk digunakan oleh teman Mas Panca? Selagi teman itu membutuhkan saya pinjamkan, dan selagi saya nggak pakai benda itu. Boleh ketika Mas Panca meminjamkan, ini kan terkait meminjamkan barang pribadi kepada orang lain, apakah memilih orang-orang tertentu saja atau bagaimana gitu? Kalau itu iya, saya memilih orang tertentu. Karena kan ini kan barang pribadi ya, jadi sekiranya orang itu rapi dalam pemakaian atau hal apapun itu, ya saya kasih.
Tapi kalau misalkan orang yang istilahnya apa ya, nggak aware sama sesuatu, ya saya mikir dua kali. Berarti Mas Panca tipe orang yang aware atau yang sebodo amat gitu? Yang aware. Apakah Mas Panca memberikan tab Transjakarta secara gratis kepada teman yang tidak membawa kartu atau kehabisan tab Transjakartanya? Kalau misalkan masih banyak, ya saya kasih aja apa namanya cardnya itu. Kenapa melakukan itu gitu? Ya karena ketika nanti seumpama saya nggak ada ini, ya teman saya ya pasti istilahnya kembali lagi nih Mbak, kalau kita kasih kebaikan kita juga bakal ada kebaikan. Apakah Mas Panca bersedia memberikan tempat duduk kepada penumpang Transjakarta yang membutuhkan? Saya hampir setiap hari, kan saya kan kadang naik Grab, kadang naik Jakarta. Saya nggak pernah duduk Mbak, karena saya mikir ya saya masih kuat. Oke. Berarti karena masih kuat itu. Kalau misalkan ada kosong, situasi kayak nggak ada tutup-tutup, bisa duduk. Tapi kalau misalkan rame, saya nggak enak banget duduk. Apakah Mas Panca bersedia meminjamkan uang kepada teman yang membutuhkan? Tentu. Ada kriteria nggak sih ketika Mas Panca meminjamkan uangnya kepada temannya? Kembali lagi, saya ngeliat temannya Mbak, kalau seumpamanya temannya itu emang aware terhadap sesuatu, aware apapun itu, ya saya pinjam. Tapi kan ada terkadang orang yang istilahnya kayak nggak tahu diri, gitu kan? Kayak itu kan saya suka mikir dua kali, bukan tidak mau pinjam tapi lebih ke mikir dua kali. Tergantung jumlah uang yang pinjaman juga sih. Nggak tahu dirinya dalam hal apa nih? Dalam hal misalnya gini, ada orang yang meminjam tapi seolah-olah lupa, atau karena nominalnya kecil akhirnya mereka seolah-olah melupakan hal tersebut gitu. Lebih ke sana. Berarti lebih waspada ya ketika kita meminjamkan uang gitu. Betul. Saat melihat teman atau dosen membawa banyak barang, apakah Mas Panca inisiatif untuk menawarkan bantuan gitu? Tentu Mbak. Nggak mungkin ya ketika teman misalnya lagi rempong bawa, atau dosen lagi bawa banyak barang, kita anak-anaknya jalan sendiri gitu. Ya pasti ya kita apa namanya, saya bantuin, menolak bantuan. Kenapa sih? Padahal kan lagi jalan sendiri-sendiri gitu. Kenapa mau gitu untuk menawarkan bantuan kepada dosen atau temannya? Nggak tahu ya, mungkin karena saya adalah orang yang tipe-tipe pengen nolong sih Mbak. Karena apa ya, kalau misalkan emang itu apa, kita mampu untuk ngebawain, ya kenapa enggak sih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, apakah Mas bersedia untuk mengerjakan tugas individu atau kelompok secara bersama-sama? Ini sih lebih kayak bersedia nggak sih ngerjain tugas kelompok secara bersama-sama gitu? Tentu, namanya juga tugas kelompok ya Pak, jadi kan kita bareng. Tentu bersedia lah. Kenapa Masnya bisa bersedia? Bisa diceritain juga kenapa? Karena kan itu kan tugas kelompok Mbak, yang otomatis kan kita harus gotong royong. Ketika kita apa namanya memberikan tugas, ya kita emang harus bareng-bareng kan, karena itu tugas bersama. Ya memang ada di situ ya itunya. Terus apakah Mas Panca mereview bersama teman-temannya ketika ingin kuis, ulangan gitu? Tergantung temannya lagi. Kalau misalnya temannya mau diajak mereview, ya it's okay review. Karena kan ada juga Mbak tipe-tipe orang yang nggak nge-review, yang seolah-olah kalau misalkan mereka diajak nge-review itu beban tersendiri untuk mereka. Jadi saya ngeliat teman. Berarti dalam hal ini konteksnya yang sejalan begitu ya? Betul. Oke. Nih, ketika Mas Panca sedang berdiskusi kelompok atau diskusi bersama organisasi, apakah Mas Panca bersedia untuk menyampaikan banyak ide untuk kemajuan bersama? Tentu Mbak, saya akan menyampaikan ide yang sekiranya memang harus disampaikan, karena itu kan menyangkut namanya organisasi, kita menyangkut kita juga Mbak. Kalau misalkan organisasi itu maju, ya itu include kita juga maju. Kalau misalkan organisasi jelek, kitanya ikut jelek kan. Jadi ketika saya punya ide bagus, ya pastilah saya ajuin. Bisa ceritakan pengalaman terkait menyampaikan ide di dalam kelas atau di dalam organisasi gitu? Oke, misalnya dalam ajak kelompok kelas nih Mbak, kan namanya ajak kelompok kan terkadang orang bingung yang mau ngebagi-bagi itu kayak gimana. Gue di peran apa nih, dia di peran apa. Nah, biasanya saya ngasih ide, sekiranya si A cocok sama tugas ini, kayaknya tugas yang ini tuh ide aja deh yang megang, lebih ke sana. Lebih ke menempati
posisi berarti ya. Betul. Apakah Mas Panca berbagi peran dalam mengerjakan tugas kelompok atau proker organisasi sesuai tugasnya? Iya, itu membagi tugas. Seperti kan saya sama teman saya Mbak, saya di bagian Kominfo kan, di mana itu kan ada tugasnya yang ada tugas bersama, yaitu menyebarluaskan informasi seputar organisasi itu. Nah, saya bagi tugas nih, kalau misalkan saya bagian desain, yang satu lagi bagian bagian publikasi, nah gitu kan. Berarti Mas selalu menjalankan sesuai sesuai tugasnya, tidak pernah kayak tugas siapa tapi dikerjain, ataupun pernah nggak ini tugas Mas tapi dikerjakan sama orang lain? Saya sih nggak pernah nyuruh orang lain buat ngerjain tugas saya Mbak, karena jujur saya itu adalah orang-orang yang bisa dibilang nggak enak kalau misalkan tugas saya dikerjain sama orang lain, karena saya nggak percaya. Saya selalu nggak percaya sama orang yang ketika ngerjain tugas saya takutnya nggak sesuai sama harapan saya gitu. Jadi saya sebisa mungkin mengerjakan tugas sendiri. Tapi di dalam Kominfo itu ketika Mas yang menyebarluaskan informasi, berarti adanya tugas masing-masing ya untuk mencapai suatu tujuan. Betul. Nih, pada saat kerja kelompok, apakah Mas Panca dapat menerima pendapat dan masukan dari teman? Saya bisa menerima masukan dari teman kalau emang itu sejalan sama misi kelompok tersebut. Kalau misalkan pendapatnya melenceng dari tujuan kelompok itu, ya harus kita debatin lagi juga ya, jangan langsung terima aja. Benar sih. Pada saat rapat organisasi, apakah Mas Panca dapat menerima pendapat pengurus lainnya? Tentu saya akan terima pendapat teman-teman organisasi lain, karena kan mereka juga punya peran sendiri ya Mbak dari organisasi itu, karena saya nggak bisa nggak bisa, mungkin pemikiran saya juga belum tentu dapat diterima mereka. Berarti menerimanya karena masuk akal atau sesuai porsinya, atau karena nggak ngerti ya udah terima aja gitu? Lebih ke karena porsinya mereka gitu, karena kan itu bedanya mereka mau itu, ya it's okay. Apakah Anda menerima kritikan dari orang lain? Sangat menerima, karena itu the most important kita. Bagaimana cara menerima kritikan gitu? Menerima kritikan itu kan gini Mbak, saya kan tipe orang yang selalu melihat dalam diri, dalam artian saya bisa menilai diri saya baik atau buruknya, saya tahu kemampuan saya di mana, saya tahu kekurangan di mana. Ketika orang itu kritikannya kayaknya nggak sesuai jalan sama apa yang saya pikirkan, saya menghiraukan itu. Tapi kalau misalkan iya benar ya, ternyata gue begini, saya terima. Kemudian lanjut. Apakah Mas Panca sering berkata apa adanya? Tentu apa adanya. Saya sering ngomong apa adanya karena emang adanya itu saya sampaikan gitu. Enggak Ceritain gitu. Ketika pada saat momen apa sih ya harus apa adanya gitu. Ketika ketika ditanya soal kemampuan, soal kekurangan, ya saya menyampaikan misalnya kamu kemampuannya apa? Ya saya sampaikan kemampuan saya di sini tidak mengebagi diri sendiri. Gitu. Ketika Mas Panca menemukan barang yang bukan milik Mas Panca, apa yang Mas Panca lakukan? Saya simpan dulu, saya lihat barang itu kira-kira punya siapa. Kalau misalkan nggak tahu identitasnya siapa, saya kasih ke pihak yang berwajib kayak polisi atau apa. Tapi pernah nemuin Belum barang? pernah. Pada saat mengerjakan tugas paper, apakah Mas Panca mencantumkan sumber bacaan saat mengutip bacaan tersebut? Tentu, saya satu makanan itu salah satu ada kita ambil di orang. Biasanya kan banyak nih ya dari sumbernya. Apakah finishing di akhirnya baru disusun atau dari setiap yang diambil langsung ya ini kutipannya dari sini terus disimpan gitu? Saya biasanya ambil linknya dulu sih Mbak. Jadi ketika representasi selesai baru saya ke linknya lagi buat nyusun daftar pusaka. Pada saat ujian di kampus, apakah Mas Panca tipe orang yang jujur dalam mengerjakan ujian? Ya, saya sangat jujur karena saya orang yang sangat prepare. Jadi jujur dari tugasnya. Kenapa harus jujur gitu? Mungkin karena itu menyangkut kredibilitas kita Mbak.
Pernah nggak kayak ada soal yang sulit, coba nanya gitu sama teman? Jujur saya nggak pernah. Karena kredibilitas itu Ya, sendiri. betul. Oke. Apakah Mas Panca pernah memberikan apresiasi terhadap sesuatu yang positif secara jujur? Iya. Contohnya kayak gini. Misal gini, saya mengerjakan sesuatu ulangan. Tadi saya nggak bisa mbak, mengerjakan ulangan nggak bisa. Tapi saya berusaha untuk mengerjakan itu, nggak nanya sama teman kayak gini-gini. Nah itu biasanya saya beli apa yang saya mau. Kayak contohnya misalnya beli jus, hal-hal simple. Tapi itu salah satu bentuk apresiasi yang saya berikan kepada diri saya. Tapi ketika Mas itu apresiasi ketika melihat teman gitu ya, bagus pada saat presentasi, apakah pernah mengapresiasikannya gitu? Iya, saya apresiasi karena istilahnya kayak karena kan apresiasi memang itu penting sekali ya mbak. Apalagi kan saya dari psikologi, jadi harus pintar-pintar mengapresiasi orang. Kenapa Mas melakukan hal itu? Apa sih dampaknya buat Mas atau temannya gitu? Dampaknya buat kita adalah eh, kita orang yang termasuk orang yang paham akan seseorang. Karena kan kalau misalnya seseorang itu melakukan hal baik eh, nggak diapresiasi, meskipun orang itu nggak butuh apresiasi, tapi setidaknya kita harus mengerti bahwa satu orang itu memang harus diapresiasi karena kan seperti kebutuhan sosial mbak, ada kebutuhan sosial. Iya. Pada saat berorganisasi, Mas Panca ditugaskan untuk membeli berbagai peralatan acara nih. Apakah Mas melebihkan nota tersebut untuk jajan atau memberikan nota yang sesuai dengan harganya gitu? Memberikan nota sesuai harganya. Kalau misalkan emang pengen jajan, ya masukin aja ke notanya. Jadi sebagai uang transportasi. Tidak ingin melebihkan. Tidak. Ketika Mas Panca berbuat kesalahan pada saat di kelas atau di organisasi, apakah Mas Panca mengakui kesalahannya atau pada saat Mas Panca melakukan kesalahan mencarikan alasan-alasan biar supaya nggak kelihatan salah-salah banget gitu? Saya mengakui kesalahan karena dengan kita mengakui kesalahan orang-orang ketika kita salah juga bawaannya iya enggak negatif sama kita meskipun kita melakukan kesalahan karena kan kita sudah mengakui kesalahan tersebut. Saya nggak pernah sih ngebagus-bagusin buat menutupi kesalahan. Bisa diceritakan ketika pernah berbuat salah? Pernah. Dan bagaimana mengakuinya gitu di depan umum? Saya lupa kapan saya membuat kesalahan sama orang. Kalau membuat kesalahan sama diri sendiri saya sering, tapi kalau sama orang saya kapan ya? Saya agak lupa sih mbak. Mungkin membuat kecewa seseorang atau apa? Mungkin jujur saya lupa mbak untuk hal itu. Kalau misalkan orang kecewa sama saya mungkin banyak, tapi saya lupa di mana titik saya membuat mereka kecewa. Ada sih satu masalah percintaan itu yang nah dia menganggap saya memberi harapan palsu, tapi padahal saya tidak pernah memberi harapan ke dia. Jadi di situ saya tidak merasa bersalah sama sekali, meskipun dia sakit hati sama saya. Tapi pernah nggak kayak berbuat kesalahan gitu, kayak berbuat kesalahan di organisasi atau di kelas, terus Mas tuh kayak ya udah ini kesalahan gue gitu, gue maksudnya Masnya menjelaskan gitu. Saya lupa mbak, sudah mana sih bikin kesalahan di situnya. Baik. Pada saat ketahuan mencontek, apakah Mas mengakui dan memberikan buktinya? Ini kita perumpamaan ya. Misalnya Masnya nyontek nih, terus ketahuan, terus apakah Mas mengakui dan memberikan buktinya gitu? Ini kita andai-andai aja ya. Saya bingung juga sih, mungkin kalau misalkan saya tiba-tiba orang yang nggak menyontek dan saya menyontek ketahuan, mungkin saya akan berdalih sedemikian rupa agar terlihat tidak menyontek. Tapi kalau misalkan emang saya tipe-tipe orang yang memang dulu sudah gitu nyontek, saya mengaku oh ya saya nyontek gitu. Kenapa itu berusaha menutupi? Karena malu. Dulunya track recordnya bagus nggak nyontek, tahu-tahu kita nyontek. Jadi ya sedemikian rupa kita menutupi. Banyak terjadi dengan kampus. Kayaknya ada deh beberapa.
Apakah Anda meminta maaf kepada dosen apabila Anda tidak mengerjakan tugas atau mengumpulkannya telat? Iya Mbak, saya selalu minta maaf kepada dosen dengan minta maaf karena memang waktu saya kalau untuk tugas karena memang itu benar-benar sedang tidak bisa ngumpulin tugas di hari itu, bukan karena memang malas nggak ngerjain gitu. Jadi saya minta maaf dengan minta maaf sambil dijelasin kenapa saya nggak bisa ngumpulin tugas tepat waktu. Karena ada alasannya ya berarti Betul. ya. Oke. Apakah Mas Panca meminta maaf kepada teman apabila Mas Panca tidak mengerjakan tugas kelompok? Sejauh ini saya tidak pernah mengerjakan tugas kelompok Pak. Jadi saya selalu mengerjakan tugas kelompok. Selalu rajin berarti ya. Insya Allah. Ketika meminjam pulpen atau barang teman nih di kelas, terus Mas Panca ngilangin, apakah Mas Panca meminta maaf dan menggantikan pulpen teman yang ngilangin? Jika sumpah menghilangkan saya ganti. Kenapa? Iya, saya ngide Mbak, saya tabir. Oke, lanjut nih. Apakah Mas Panca meminta maaf kepada teman ketika Mas Panca melakukan kesalahan yang menyakiti hatinya? Tentu saya minta maaf dengan sedalam-dalamnya, karena kan hati orang siapa yang tahu ya Mbak. Ya kita sampaikan aja kesalahan kita di situ, di mana letak kesalahan kita, kenapa kita melakukan kesalahan tersebut. Gitu. Ya kan tidak serta merta kita melakukan kesalahan, pasti kan ada alasannya. Gitu. Tapi pernah nggak bisa diceritakan gitu hal pengalaman apa gitu? Yang menyakitin orang ya? Mungkin dari perkataan saya kali Mbak. Kan saya orangnya tipe-tipe orang yang ngomong asal belak-belakan aja gitu ya. Dan saya kurang memahami teman saya satu ini bahwa dia itu orangnya nggak open minded sama perkataan saya. Ya akhirnya saya minta maaf karena saya yang orangnya begini gitu. Berarti tahu akan kesalahannya jadi minta maaf. Oke. Kemudian pada saat jam istirahat Mas Panca makan, bawa bekal nih dari rumah. Kemudian ada teman Mas Panca yang tidak membawa bekal makanan. Apa yang Mas Panca lakukan kepada teman yang tidak membawa makanan? Makan berdua. Kenapa mau sharing sama temennya? Berbagi itu indah. Oke. Tapi sering dilakukan? Saya nggak pernah bawa bekal. Oke. Tapi pernah nggak sometimes gitu beli makanan terus temannya nggak beli terus nge-sharing makanannya? Iya pernah. Kenapa? Ya nggak enak lah Mas kita makan sendirian. Itu terkait dengan empati juga sih. Apakah Mas Panca meminjamkan pulpen kepada teman yang tidak membawa? Kalau dia minjem saya pinjam. Kan kita nggak tahu ya mereka. Kalau misalnya saya nggak tahu mereka nggak bawa pulpen, ya saya nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya saya kelihatan dia nggak nulis, ya tanya, aduh kenapa nggak nulis? Nggak pulpen, ini juga ada. Apakah Mas Panca bersedia memberikan minyak kayu putih ataupun kayak parfum, hand body kepada teman yang memintanya gitu? Tentu, kalau memang ada. Pada saat acara sosial di kampus Anda, pada saat acara sosial kampus Mas Panca sedang open donasi barang layak pakai untuk korban bencana. Apakah Mas Panca ikut dalam donasi tersebut? Kalau memang ada, saya berdonasikan. Tapi kalau memang tidak ada, saya tidak berusaha untuk mendonasikan. Berarti kalau ada ya. Pada saat di kampus, apabila ada teman Mas Panca kehabisan kuota, kemudian teman Mas Panca minta hotspot kepada Mas Panca, apakah Mas Panca memberikan hotspotnya untuk temannya? Iya, saya memberikan Mbak, meskipun kuota saya sedikit. Jadi kalau misalkan habis, sama-sama tahu. Tapi dengan persyaratan gitu Mbak, jangan nonton YouTube gitu. Gini, ini agak lucu ya. Kalau misalkan orang minta hotspot karena YouTube, kayaknya lucu juga ya Mbak. Jadi saya lebih ke itu. Betul, saya lebih ke orangnya aja. Ini orang peka nggak ya? Ini kan hotspot nggak mungkin lihat YouTube sih sebenarnya. Tergantung orang juga kan. Ini saya udah ngasih gitu. Kalau misalkan mereka kayak YouTube, ya saya tegur gitu.
Apabila teman Mas Panca kesusahan terkait keuangan, apakah Mas Panca pernah menyisihkan uangnya untuk membantu temannya yang kesusahan keuangan? Kalau saya tahu orang itu lagi kesusahan, saya sebisa mungkin saya bantu mbak. Kalau misalkan cerita ya, tapi kan orang kan kadang kan nggak kelihatan kalau misalkan mereka nggak punya duit atau enggak. Tapi pernah gitu membantu temannya? Pernah ketika saya di pondok, Hmm. mereka nggak jajan seminggu, karena saya waktu itu saya cukup gede juga dikasihnya, ya saya sering jajan. Sangat sering menjadi temannya. Sering saya. Pada saat di jalan biasanya ada pengemis, apakah Mas Panca selalu memberikan uang untuk pengemis tersebut? Kalau misalkan ada sisa uang saya kasih. Tapi kalau misalkan uangnya gede-gede, saya agak gede juga mbak, karena kan belum gede ya. Karena nggak ada kembaliannya. Betul. Pada saat uang Anda sedang banyak nih, pada saat uang Mas Panca sedang banyak, apakah Mas Panca pernah mentraktir teman dekat Mas Panca? Iya kalau misalkan ada. Karena kan itu apa namanya, seru juga ya mbak kita bisa nonton teman. Biasanya pada momen apa gitu? Ulang tahun. Tahun ini? Tahun ini nggak, karena keuangan sedang stuck. Baik. Apakah Mas Panca bersedia membersihkan kelas atau ruangan BEM yang kotor meskipun bukan jadwal piket Mas Panca? Kayaknya saya agak keberatan mbak kalau itu. Kenapa? Karena kalau saya piket itu adalah mengeluarkan sesuatu energi, dan saya ketika saya mengeluarkan energi saya harus apa ya, harus tahu dulu nih worth it enggak buat saya gitu. Kalau untuk masalah energinya kayak begitu saya kayaknya enggak deh. Mungkin saya cari orang yang piket, oh dong piket dong. Mungkin saya nyuruh ke orang yang piketnya, bukan saya yang piket. Oke, lebih Mengingatkan tanggung jawab temannya. betul. Saya rasa yang interviewnya sudah selesai. Saya sudah cukup mendapatkan informasi terkait prososial anak kampus dari informasi yang tadi Mas Panca sudah sebutkan. Ya, Mbak, semoga jawaban saya bisa membantu tugas saya. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber saya. Siap mbak, selesai. Oke, baik, saya akhiri di sini. Selamat sore. Terima kasih Mas. Sore mbak.